Dan masih bersama saya Kartini. Sekarang saya tersambung dengan jurnalis VOA Indonesia, teman baik saya Mbak Eva Masrieva dari Virginia, Amerika Serikat. Selamat pagi Mbak Eva, apa kabar? Hai Kartini, selamat pagi. Itu Iya. Sheila on Seven mengingatkan masa lalu kita ya? Iya banget. Kangen nggak sih dengan musik-musik Indonesia di sana? Pasti jarang kedengeran ya. Kangen. Iya. Coba nanti abis ini tolong diputerin Elemen ya, Rahasia Hati ya. Oke, siap, kita carikan. Mantap, siap. Bapak produser setuju. Oke, nah kerja dulu nih Mbak Eva. Iya. Kita ada sesuatu yang baru saja kita dengar baru-baru ini. Ada kejadian memilukan yang terjadi di area publik, tepatnya di dalam kereta atau subway ya, kereta bawah tanah. Nah, sebenarnya apa yang terjadi? Mungkin Mbak Eva bisa menjelaskan, mengelaborasi, dan ada juga penumpang dan bahkan warganet yang menanggapi kejadian tersebut. Apa tuh Mbak Eva? Iya, jadi sebetulnya ini fenomena yang menyedihkan dan lebih mirisnya lagi ini karena terjadi di Amerika, sebuah negara besar di mana penegakan hukum atau kemampuan orang untuk bisa menyampaikan informasi secara terbuka, berani gitu, itu terbuka bebas gitu kan. Tapi kok masih ada fenomena kayak gini. Jadi fenomena ini kurang lebih terjadi pada hari Rabu malam minggu lalu, kira-kira tanggal 13 Oktober. Ada kereta komuter atau kereta yang ada di pinggiran-pinggiran kota ya, kereta sambung gitu antara satu jalur kereta utama terus dengan kereta-kereta pinggiran. Okay. Nah, ada sebuah kereta komuter dengan 6 gerbong. Di salah satu gerbong itu penuh dipadati penumpang, kira-kira 40-45 orang begitu. Dan terjadi tindakan pelecehan hingga pemerkosaan Kartini. Dan ini berlangsung selama 40 menit. Jadi mulai dari si perempuan ini digoda-godain gitu ya, sampai akhirnya dia dilecehkan dan diperkosa. Wow. Dan dari kamera yang ada di dalam gerbong itu kelihatan bahwa 45 orang yang ada di sekitar perempuan itu tidak melakukan apapun. Malah ada kelompok anak muda yang sibuk aja main telepon, main game gitu ya, dengerin musik, tapi nggak lihat kalau si perempuan ini diperkosa. Ada juga yang lain cuma lihat terus ngambil foto terus balik lagi ke telepon. Jadi dia sama sekali nggak nolong si Oh perempuan my ini. God. Hingga akhirnya pelaku turun, lalu ketika turun ada orang yang naik ini baru lihat ini perempuan kenapa ya kok nangis gini, dia yang menelpon polisi. Jadi orang pertama yang datang yang naik di stasiun berikutnya lah yang menelpon polisi, dan polisi akhirnya memanggil semua yang ada di gerbong itu sebagai saksi mata ya, dan menjadi pertanyaan besar. Kenapa mereka semua berdiam diri begitu? Nah, ini mengingatkan kembali akan fenomena sebuah peristiwa juga yang terjadi di Amerika tahun 70-an di kota New York. Ketika itu ada seorang perempuan namanya Kitty Genos. Dia diperkosa, dibunuh. Dan ketika itu di New York tahun 70-an apartemen atau rumah susun itu dekat-dekatan satu sama lain gitu kan sini. Jadi semua orang tahu, semua orang mendengar bahwa perempuan ini berteriak-teriak minta tolong, dan si laki-laki pacarnya ini melakukan aksi kekerasan, dipukul segala rupa dengan berbagai alat sampai akhirnya dia meninggal. Tapi tidak satu orang pun di bangunan gedung apartemen itu yang menelpon polisi untuk memberitahu polisi bahwa ada aksi kekerasan nih di tetanggaku, misalnya kayak gitu ya Kartini. Ini yang disebut sebagai bystander effect begitu. Kenapa? Karena orang merasa ketika dalam sebuah kerumunan karena merasa dalam sebuah kerumunan besar, dia merasa nanti ada yang nolong kok, nanti ada yang telepon polisi, nanti ada yang mengambil tindakan. Pada akhirnya tidak satu orang pun melakukan tindakan apapun gitu Kartini. Ini menyedihkan. Wow, I mean I'm speechless. Itu kok bisa terjadi seperti itu? Dan itu kejadiannya pasti lama ya, dari digodain kemudian istilahnya dilecehkan sampai akhirnya itu terjadi, kejadiannya lama ya. Karena Mbak bilang tadi sekitar 40. Wow. Oh my God. Oke. Nah, apa pelakunya udah ditangkap Mbak? Dan terus sekarang tuh kondisi korban itu seperti apa? Ya, pelaku sudah ditangkap, namanya Daniel Go, usia 35 tahun, belum disebut nama dia berasal dari mana atau rasnya apa, karena polisi biasanya mengungkapkannya hati-hati karena ini kejahatan yang sudah mendapat banyak sekali fokus perhatian dari masyarakat dan media begitu ya. Sementara identitas korban juga masih belum diungkapkan secara jelas. Yang pasti dia masih sangat shock karena kejadiannya di sebuah kereta yang padat penumpang dan berjalan. Jadi kereta ini nggak berhenti di gerbong, semua orang nunggu lama atau dalam keadaan gelap gulita. Ini nggak terang benderang dan orang lihat, dan banyak orang juga dari situ, tapi kok nggak ada satupun yang bergerak untuk menolong dia begitu.
nanti mungkin akan di persidangan terungkap apakah karena perempuan ini tidak minta tolong atau juga dia kan minta tolong ya karena dia mungkin diancam gitu kan. Iya, exact. Tapi meskipun dia diancam gitu pasti kan ada teriakan-teriakan kecil lah atau apa. Nggak ada sama sekali itu apa gimana? Saya terperangah saya dengar cerita ini gitu loh. Betul. Iya. Ya, jadi polisi dari hasil kamera yang ada di dalam gerbong itu sendiri menunjukkan bahwa memang perempuan ini tidak nggak sempat nggak bisa, dia saking takut atau juga mungkin shock ya atau saking takutnya dia mendapat perlakuan lain selain dari diperkosa, jadi ditusuk atau dibunuh ya. Iya. Jadi dia nggak diam tapi ya dia menunjukkan reaksi takut gimana sih dan orang-orang sekitarnya nggak bisa sama lain. Dan banyak psikolog yang diwawancarai akhirnya mengatakan bystander effect ini bisa jadi memang karena orang makin lama makin selfish ya, makin individualis. Udah nggak ada empati. Betul, apalagi ini karena zaman pandemi. Kita lihat gimana di zaman pandemi ini kan waktu dulu pertama-tama begitu ada pandemi semua orang kalau bisa tinggal di rumah, semua mau tinggal di rumah. Nggak ada lagi yang mau kerja kan, sampai akhirnya pemerintah mau nggak mau kasih stimulus gitu ya. Lalu misalnya ada vaksin, semua pengen buru-buru dapat vaksin, nggak peduli yang miskin ya kayak apa, sampai akhirnya pemerintah perlu bikin pengaturan kan, baik di Indonesia maupun di Amerika. Yang didahulukan adalah warga lansia atau mereka yang ada di garis depan. Gitu. Itu karena sifat selfish orang makin lama makin kuat ya. Tapi dalam kasus ini menyedihkan karena harusnya kita bisa tolong dia perempuan ini. Oke, nah ini apa kejadian ini sering terjadi di atau baru pertama kali? Karena hang on a second, waktu itu Amerika Serikat terutama New York dan beberapa kota besar itu memang crime rate-nya tinggi termasuk terhadap perempuan. Alhamdulillah waktu saya di sana kejadian itu sudah jarang terjadi karena wali kotanya Rudy Giuliani itu agak ketat dalam hal crime rate ya, jadi agak turun banyak waktu itu. Tapi sekarang kok kayak begini lagi? Amerika memang negara maju. Menurut Mbak Eva gimana pendapatnya? Saya waktu itu sekitar akhir 90-an di sana. Itu sekarang crime rate di kota besar tuh menurun atau gimana sekarang, Mbak? Ya, sebenarnya kalau laporan ya ini masih sama aja, sempat naik itu justru ketika waktu COVID baru-baru pertama ya, ketika orang tiba-tiba nggak punya pekerjaan dan orang panik kan, jadi harus menghidupi keluarga, harus bayar sewa rumah dan nggak bisa ditunda kan. Oke, sewa rumah 1 bulan 2 bulan, yang punya rumah masih diem aja, tapi kan dia juga perlu bayar pajak gitu. Sampai akhirnya pemerintah mulai menemukan cara, dibebasin tuh listriknya, dibebasin tuh gas atau telepon misalnya, baru mereka mulai agak nafas lega. Jadi waktu dulu tuh angka kejahatan jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang yang jauh udah mulai stabil karena orang udah ada vaksin, udah bisa kerja lagi, dapat subsidi dari pemerintah begitu ya. Jadi memang ini fenomena yang nggak biasa karena menurut aparat keamanan nggak ada alasan gitu orang untuk nggak bertindak. Betul. Orang bisa telepon juga nggak perlu berisik, pencet aja 911 ya. It's so easy. Itu pasti akan direspon. Iya. Nggak mungkin nggak direspon. Atau di setiap gerbong kereta di Amerika itu ada tombol merah di dekat pintu gitu kan, Mbak. Itu bisa ditekan. Ya juga bisa dipencet dan memberi kode kepada masinis tuh ada sesuatu di dalam gerbong. Dan masinis bisa cek tuh di kameranya, ada apa nih di gerbong yang berisik ini, yang pencet tombol merah ini gitu ya. Jadi aparat juga nggak habis pikir nih apa yang terjadi dengan peristiwa itu ketika terjadi di Philadelphia. Karena kalau misalnya di suatu apartemen mungkin perempuan itu sendirian, mungkin bisa dimengerti, understandable itu terjadi. Tapi di tempat umum and then people are there 40 sampai 45 orang namanya bystander effect itu apa? Itu yang Mbak sebut tadi itu sebetulnya apa? Kalau dalam pemikiran saya bystander effect itu cuek gitu ya, efek cuek. Dan apakah ada gerakan untuk menandinginya? Mengingat ini kayaknya bukan hanya sekali 2 kali terjadi atau baru sekali ini kejadiannya, Mbak?
Ya, yang ekstrim itu yang baru sekali ini. Jadi menurut psikolog kita wawancara, Profesor Elizabeth Jekyll namanya kurang lebih, dia bilang dulu pernah di tahun 70-an 60-an orang seperti itu karena orang khawatir ya. Tapi itu harusnya bisa ditepis dengan kondisi sekarang di mana tadi saya bilang kita punya alat telekomunikasi yang canggih, nggak perlu pakai dia pencet-pencet bunyi gitu kan. Terus ada berbagai macam cara orang nggak perlu khawatir banget gitu kalau misalnya saya teriak terus nanti pelakunya mungkin akan ngejar dia. Loh, orang satu gerbong rame gini gitu kan. Iya. Masa penumpang yang lain lebih takut daripada pelakunya misalnya gitu. Tapi ya itu kata si psikolog ini ada perasaan di hampir semua kepala orang bahwa nanti akan ada yang melakukan sesuatu. Jadi mereka seakan kayak membagi tanggung jawab gitu. Jangan aku deh, nanti pasti kasihnya akan bergerak. Oh no, nanti Iskandar juga akan ngomong kok. Oh enggak, nanti si Yuni akan ngomong. Pada akhirnya 44 atau 30 semua orang itu semuanya nggak ada yang melakukan apapun saat ini karena saling berharap satu sama lain. Itu agak aneh ya, karena bystander effect itu, nanti yang lain akan melakukan sesuatu, jadi biar orang lain aja. Tapi ada juga pemikiran saya bahwa, nanti kalau saya melakukan sesuatu, something's gonna happen to me gitu. Seperti itu. I mean, misalnya dia yang melaporkan, nanti dia juga diancam oleh pelaku di kemudian hari atau I don't know, seperti pembalasan seperti apa gitu. Mungkinkah seperti itu? Jadi bukan hanya nanti aja deh, orang lain aja deh yang melakukan tindakan itu, jangan saya, tapi juga ada rasa takut gitu untuk terlibat. Menurut Mbak Eva gimana? Menurut banyak pakar ini lebih karena perasaan individualistis yang makin kuat ya, dan mereka menyarankan ini udah mulai lagi nih seharusnya di saat di tingkat dari yang paling dasar dari sekolah, harus dimulai dari keluarga, dari Karang Taruna. Kita kan punya community group gitu ya. Dari situlah kita mulai saling lagi diingatkan untuk saling berbagi tanggung jawab. Karena begini, saya ingat banget waktu baru-baru datang ke sini tahun 2010 2009 gitu. Kalau ada anak naik di sekolah lalu pulang, orang tuanya belum jemput tapi si anak udah turun nih dari bis kan, karena jam 4 sudah turun dari bis sekolah. Dia bingung, maka ibu-ibu yang lain akan bilang, ibunya belum jemput ya udah sini ayo saya anterin sampai ke rumah, sampai dia selamat tiba di rumah gitu ya. Nggak dibiarin aja tuh anak pulang sendiri. Nah, ini kejadian nggak masih sekarang? Apakah masih ada nggak semangat kekerabatan seperti itu, bahwa ini bagian dari tanggung jawab pun nih satu komunitas, atau dicuekin aja tuh anak jalannya sendiri, nanti dia diculik atau dia ketabrak misalnya kalau nyebrang atau apa ya, atau dia kesasar misalnya. Nah, ada nggak tuh semangat itu di sini, dan ini mesti boleh dibangun lagi. Iya betul. Mungkin kalau di Indonesia siskamling gitulah ya. Kalau di sana kan ada neighborhood watch ya. Itu kurang lebih sama lah ya. Tapi ini untuk perempuan dan anak-anak lah terutama, karena it's not safe. Ya nggak sih keadaan dengan keadaan di terutama di kota-kota besar di negara di Amerika Serikat gitu. Oke, mungkin kita sudahi dulu ya Mbak perbincangan kita mengenai bystander effect. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi, dan kalau terjadi lagi jangan sampai itu terulang sehingga orang jadi lebih care. Iya, karena humans are social animal gitu, jadi nggak mungkin kita mendiamkan saja kalau terjadi sesuatu. Oke. Speaking of that, kita beralih ke berita wafatnya mantan Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell. Nah, Colin Powell itu katanya wafat akibat COVID-19. Apa itu betul? Padahal beliau sudah divaksin 2 dosis. Ini benar nggak Mbak Eva? Betul. Jadi dia sudah divaksinasi 2 dosis, tapi memang dia termasuk dalam kategori kelompok yang sangat rentan. Pertama karena faktor usia ya, dia udah 84 tahun. Dan kedua karena dia punya penyakit kanker darah, myeloma, multiple myeloma malah, yang membuat sebetulnya sistem kekebalan tubuh dia itu berbeda dengan orang normal. Jadi kita ingat bagaimana ketika vaksin pertama kali digagas, orang mulai mau divaksinasi, diperingatkan nih ada orang-orang yang punya penyakit generatif gitu ya, penyakit bawaan, atau bahkan yang punya sistem kekebalan tubuh yang melawan vaksin, justru kalau disuntik dia malah ngelawan tuh vaksinnya. Nah ini vaksinnya jadi nggak pengaruh nih. Nah ini juga kayaknya yang terjadi pada Colin Powell ini, selain faktornya usia yang 84 tahun tadi. Jadi ini yang mencoba dijelaskan berulang kali oleh para pakar bahwa meskipun vaksinnya ada dan udah 2 kali, bukan berarti kita nggak bisa tertular nih, karena orang-orang ini rentan.
Tapi lagi-lagi Kartini namanya juga di Amerika ya semuanya apa di dunia juga semua dibikin politik. Jadi Iya, dipasti exactly. sama mereka-mereka yang anti vaksin. Dan dibilang tuh kan udah divaksinasi masih mati, itu udah kurang lebih kan. Ya udahlah buat apa divaksin. Nah akhirnya muncullah gerakan-gerakan lagi untuk tidak mau divaksinasi. Oke, itu jadi dipolitisir banget ya. Speaking of that, Betul. sebagian warga atau politikus dan kepala daerah di Amerika katanya menolak vaksin. Itu adalah suatu pembenaran. Nah, benar nggak sih itu jadinya vaksin, dengan adanya vaksin kita masih bisa kena juga dan fatal. Nah, itu tanggapan dari FDA, kemudian Central Disease Center, CDC dan juga Gedung Putih. Iya. Itu seperti apa tuh Mbak? Karena kalau di Indonesia mohon maaf nih, masih lancar-lancar aja meskipun kita belum belum 70% malah ya yang sudah dapat COVID 2 kali, tapi we're on the way there gitu, dan kayaknya masyarakat kita nurut gitu loh dengan pada pemerintah gitu. Tapi kalau di negara-negara lain, kalau kita lihat berita dunia tuh ada segala macam demo anti mandat vaksin, inilah itulah. Itu gimana kalau di Amerika sebenarnya Mbak Eva? Iya, malah ada yang lebih mengkhawatirkan lagi nih, fenomena-fenomena baru ini adalah orang mulai menggunakan media sosial untuk pasang video. Dan ini yang pasang video tuh bukan orang kebanyakan Mbak Kartini, tapi PNS, anggota militer ya, personil militer. Jadi kan memang mereka punya dianggap lebih didengar lah gitu ya dibandingkan orang biasa misalnya gitu Mbak Kartini. Okay. Nah mereka ini misalnya bilang, halo saya TNI Angkatan Darat, saya lagi ditempatin di A atau di B, posisi saya adalah ini. Saya nggak mau divaksin, dan saya gara-gara nggak mau divaksin, saya berpotensi akan dipecat nih. Gimana nih Anda melihat pemerintah kayak gini? Nah, itu tuh sengaja kayak memanas-manasi warga dengan pemerintah. Nah, ini yang kacau. Karena memang pemerintahan Biden bilang kalau mereka-mereka ini tidak mau divaksin sampai akhir tahun, maka mereka harus diberhentikan untuk keluar dari dinas militer begitu. Termasuk PNS malah targetnya lebih dekat lagi, 22 November. Kalau PNS sampai 22 November nggak mau divaksin, ya silakan aja resign, mengundurkan diri. Itu kalau kata Biden. Nah, ini yang dijadikan alat bagi mereka untuk menunjukkan pada pemerintah, bukan hanya karena ada kelompok yang anti pemerintah ya, tapi juga ada kelompok yang merasa ini kebebasan saya kok untuk menentukan apa yang baik untuk tubuh saya. Jadi it's a right. Negara jangan ngatur-ngatur dong. Betul. Jadi buat penduduk Amerika itu. Gitu. Iya, oke. Itu sebenarnya update vaksin di sana tuh gimana sih? Ada juga yang vaksin itu ditambah vaksin booster. Nah, tadinya kalau nggak salah, sewaktu pertama kali keluar sebelum Delta varian ini, kayaknya warga Amerika itu berbondong-bondong untuk divaksin. Nggak ingin, katanya ya aku nggak ingin fatal kena COVID. Nah, sekarang kok malah berbalik 180 derajat, malah kayaknya harus buat mereka itu adalah hak bukan kewajiban. Nah kalau udah urusannya sama hak, susah deh itu. Ya nggak sih Mbak Eva? Kalau kalau kewajiban oke, bayar pajak mereka wajib, mereka bayar gitu. Tapi kalau hak, ya oke, itu hak lo, hak Anda. Tapi kalau misalnya nggak mau, lalu gimana gitu, keadaannya kan makin parah ke depannya, ya nggak Mbak? Meskipun orang nggak bilang ini nggak ada hubungan sama politik, saya tetap yakin ini ada urusan sama politik loh Mbak Kartini. Kenapa? Karena jumlah orang yang sudah divaksinasi itu total lengkap ya 2 dosis itu 177 juta atau kurang lebih 60%, 65% dari total penduduk Amerika yang sekarang ini 333 juta. Dari 333 juta taruhlah misalnya yang boleh divaksinasi 300 juta lah, taruh yang kecil-kecil, yang anak-anak kecil yang 33 jutanya gitu ya. Ini kan sama persis dengan jumlah orang yang memenangkan suara untuk Biden kemarin, ya nggak sih? Jadi 60% tipis lah. Jadi meskipun orang bilang ini nggak ada urusan sama politik, tapi menurut saya begitu, karena memang mereka-mereka yang tidak mau divaksinasi ini adalah mereka yang kemarin mendengarkan suara-suara pemimpin sebelumnya nih bilang bahwa vaksinasi itu bikin lo nanti mandul lah, jadi pasang chip lah, Anda melanggar kebebasan Anda sebagai individu, macam-macam gitu. Dan ini mereka yang menolak vaksinasi. Itu ada beberapa gubernur kalau nggak salah dari negara bagian selatan ya, Texas dan Florida kalau nggak salah. Iya, oke. Betul. So
Jadi oke, tadi saya bacakan headline internasional, ada sedikit Kanada itu masih lebih ketat terhadap warganya dan bahkan menggunakan masker itu sampai Januari 2022. Kalau sekarang kita lihat berita mengenai apapun yang terjadi di Amerika, udah banyak yang nggak pakai masker. Oke, nggak usah Amerika, Eropa atau beberapa negara di Asia, bahkan mungkin Indonesia sendiri juga banyak yang udah bandel yang nggak mau pakai masker. Gimana Mbak Eva nih menurut Anda? Aduh, kayaknya kok jangan sampai nanti belum ada gelombang ketiga. Betul. Dan ini mengkhawatirkan nggak Kartini? Karena sekarang ini mulai dingin nih di Amerika. Suhu yang tadinya 70-80 yang enak anget sekarang udah mulai 40 derajat Fahrenheit atau kurang lebih berapa? Berarti kurang lebih 20-an, 10 derajat Celcius itu mulai dingin. Dan dimulai musim gugur dan musim dingin ini kita ingat tahun lalu kan Kartini ya, gimana naiknya langsung drastis. Sekarang ini Leicester di Inggris itu melaporkan 100.000 kasus baru per hari. Jadi mulai naik lagi nih. Anda bisa bayangkan yang tadi udah aman-aman lah, cuma tinggal 15.000, 10.000. Kan naik lagi 100.000 kasus, 45.000 kasus. Jadi jangan jumawa dulu nggak sih? Udah punya vaksin, orang udah aman, aku boleh bebas deh nggak pakai pembatasan sosial, nggak perlu pakai masker. Ini naik lagi di Inggris. Sudah ya. Tapi kemarin saya dengar dalam pengumuman PPKM juga Pak Luhut ngingetin kan? Hati-hati nih karena mau akhir tahun. Dia bilang gitu. Sampai kita kena gelombang ketiga lagi. Di Indonesia ini kan udah sedang turun, maksudnya DKI, Jawa dan Bali itu turun, terutama DKI ke level kedua. Tapi tetap kita harus mengingatkan ya, Mbak Eva, kepada seluruh masyarakat, nggak mungkin lah kita lengah, selalu harus pakai masker, selalu menjaga jarak dan tetap aja prokes itu tetap harus dijaga whatever the reason. Kalau WHO belum bilang sudah selesai, kita jangan berasumsi dulu. Betul Mbak Eva? Coba-coba. Iya. Betul. Dan saya sangat salut sama Indonesia, benar kayak kata Mbak Kartini tadi. Orang kita sekarang jauh lebih nurut kayak daripada sama pemerintah kan? Iya. Ada di negara-negara barat yang sekarang nih parah betul gitu Kartini. Iya. Oke, mudah-mudahan kita tetap nurut dan tetap mengikuti prokes kesehatan. Dan tidak cuma Indonesia tapi seluruh dunia, termasuk tempat Mbak Eva di Virginia, Amerika Serikat. Amin. Oke Mbak Eva, sampai di sini dulu diskusi pembicaraan kita hari ini tanggal 21 Oktober hari Kamis. It's been a pleasure. It's always a pleasure to talk to you. Sampai ketemu minggu depan ya Mbak Eva. Mudah-mudahan beritanya lebih menyenangkan ya Mbak ya. Amin. Sama-sama. Sehat terus ya. Oke, sehat terus Mbak Eva. Thank you.